Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk belajar di rumahnya masing-masing. Nah, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran prakarya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerajinan tekstil. Namun sebelum kita langsung masuk ke materi, berikut adalah Ustadz sampaikan tentang peta konsep pembelajaran kita pada kali ini. Kerajinan tekstil. Nah, nanti di situ ada kita mempelajari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, kemudian kita mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, kemudian adalah proses produksi kerajinan tekstil, yang mana di situ ada bagaimana teknik-teknik dari produksi pembuatan tekstil, yaitu ada tapestry, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Dan nanti juga akan diajarkan bagaimana K3, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Nah, nanti di proses produksi itu kita akan mencari bahan kerajinan tekstil apa saja yang bisa digunakan, kemudian alat produksi dan kerajinan tekstil, kemudian kemasan kerajinan tekstil dan contoh proyek kerajinan tekstil. Nah, itu adalah peta materi tentang kerajinan tekstil. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari kerajinan tekstil kali ini? Nah, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang kedua, memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan juga peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil yang berdasarkan karakter yang dapat kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Dan yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil di daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kerajinan tekstil. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, kerajinan tekstil adalah merupakan sebuah karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil. Ya, jadi bahan tekstil itu ada berbagai macam bahannya. Nah, dari bahan macam tekstil itulah nanti akan kita buat suatu kerajinan. Bahan tekstil umumnya berasal dari serat atau benang yang kemudian diolah menjadi sebuah kain. Nah, dengan menggunakan bahan kain, kita bisa membuat banyak sekali kerajinan tekstil yang unik dan juga mudah. Nah, jadi dari bahan kain tersebut kita nanti akan membuat sebuah kerajinan, sebuah produk kerajinan tekstil yang bentuknya unik dan mudah digunakan. Nah, kemudian adalah fungsi kerajinan tekstil. Apa sih ya fungsi dari kerajinan tekstil tersebut? Yang pertama adalah sebagai penghias. Ya, kerajinan itu dibuat hanya sebagai hiasan pada suatu benda atau pajangan suatu ruangan. Kerajinan tidak memiliki fungsi lain selain dari fungsi penghias. Jadi salah satu fungsi dari kerajinan tekstil itu adalah dia sebagai penghias. Kemudian
Fungsi yang kedua adalah fungsi benda pakai. Artinya, kerajinan ini kita buat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi, kerajinan yang akan kita buat, kerajinan tekstil yang akan kita buat itu adalah merupakan kerajinan yang nanti hasilnya akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti busana, tas, dan aksesoris yang lainnya. Nah, itu jadi adalah fungsi dari benda pakai. Yang ketiga, fungsi simbolik. Fungsi simbolik adalah suatu kerajinan tekstil tradisional yang selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan makna motif simbolik. Nah, misalkan motif batik keraton itu memiliki makna simbol tertentu. Jadi suatu kerajinan tekstil dapat juga kita gunakan sebagai sebuah simbol bahwa kita ingin menunjukkan suatu makna dari produk kerajinan tekstil tersebut. Dan yang keempat itu adalah sebagai kelengkapan ritual. Nah, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda-benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya apa? Contohnya adalah kain ulos. Ya. Kain ulos itu biasanya dikenakan oleh masyarakat Batak pada saat upacara pernikahan, pemakaman, dan upacara adat yang lainnya. Jadi salah satu dari fungsi kerajinan tekstil itu adalah sebagai kelengkapan dari ritual. Nah, selanjutnya prinsip kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil itu dibuat dengan prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip kerajinan tekstil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari keunikan bahan kerajinan. Nah, untuk menghasilkan kerajinan tekstil yang memiliki bentuk yang unik, maka bahan pembuatan pun harus digunakan atau harus memiliki bahan yang unik pula. Nah, seorang pengrajin maka memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan atau menghasilkan sebuah produk kerajinan yang juga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, jadi prinsip dari produk kerajinan tekstil ini adalah bagaimana kita membuat sebuah kerajinan yang sifatnya unik, tapi juga dia memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah keterampilan tangan. Nah, kerajinan tekstil dibuat dengan mengandalkan kerajinan atau keterampilan tangan pembuatnya, sehingga kerajinan ini memiliki bentuk yang unik dan juga menarik. Nah, seorang pengrajin harus memiliki keterampilan tangan dalam pekerjaan manual yang bersifat praktik. Produk kerajinan yang dikerjakan dengan tangan tentu memiliki nilai yang lebih daripada produk kerajinan yang dibuat dengan menggunakan mesin. Nah, jadi dari prinsip dari kerajinan tekstil adalah bagaimana kita itu bisa terampil ya, walaupun dalam mengerjakannya itu masih menggunakan manual, masih menggunakan dengan tangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah unsur estetik. Nah, nilai estetik dalam sebuah karya kerajinan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai dilihat juga dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Nah, esensi dari barang kerajinan adalah nilai keindahan dari produk kerajinan itu tersendiri. Nah, jadi juga tetap harus memperhatikan prinsip dari unsur estetiknya. Bagaimana bentuknya juga bisa menarik, kemudian warnanya juga bisa
mencolok, mungkin tidak terlalu polos gitu kan, dan juga komposisi bahan yang digunakan juga tidak terlalu jauh antara bahan satu dengan bahan yang lainnya, sehingga menghasilkan sebuah kerajinan yang mempunyai nilai estetik yang baik. Dan yang keempat adalah unsur hiasan. Unsur hiasan atau juga bisa disebut dengan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara dilukis, kemudian diukir dan dicetak. Nah, hiasan akan menambah nilai estetika dari suatu kerajinan. Nah, seperti biasa ya, untuk yang namanya kerajinan itu juga sebagai prinsipnya adalah sebagai juga suatu hiasan. Nah, selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Karakteristik kerajinan tekstil berkaitan dengan teknik pembuatannya. Nah, teknik pembuatan kerajinan dapat dibedakan menjadi dua macam, adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktural teknik. Struktural adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Nah, kerajinan tekstil yang dibuat dengan struktural teknik memiliki kecenderungan yang lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Nah, contoh dari teknik ini yaitu pembuatan tas dengan teknik rajut. Nah, jadi struktural teknik adalah bagaimana teknik menyusun ya dari bahan tekstil itu menjadi suatu produk sehingga menghasilkan produknya itu cenderung lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Nah, contohnya itu adalah pembuatan tas dengan teknik dirajut. Kemudian yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif atau juga garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Penampilan kerajinan tekstil yang dibuat dengan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan benda saja. Contoh teknik ini adalah hiasan sulam pita. Nah, jadi contoh dari dekoratif teknik adalah bagaimana kita ada sebuah bahan permukaan pakaian gitu kan, busana, kemudian kita berikan efek visual gitu kan untuk memperindah penampilan. Nah, itu biasanya adalah teknik hiasan pada sulaman. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses produksi kerajinan tekstil? Nah, pada proses produksi kerajinan tekstil kita akan mempelajari bagaimana pembuatan kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain maupun terstruktur. Adapun kerajinan tekstil yang akan kita pelajari pembuatannya meliputi kerajinan tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Nah, proses produksi kerajinan yang pertama itu adalah tapestri. Tapestri yang biasa sering disebut juga dengan kerajinan tenun, yang merupakan suatu kerajinan tekstil yang dibuat dengan cara menyilangkan dua buah benang yang terjalin secara tegak lurus satu sama lain. Kain tenun tradisional dibuat dengan cara menganyam. Tenun yang terkenal di Indonesia dibuat dengan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Nah, ada dua macam kain tenun yang bisa dihasilkan di Indonesia, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Tenun ikat adalah kain tenun yang pembentukan ragam hiasnya dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian benangnya. Adapun tenun songket adalah kain tenun yang dibuat melalui suatu teknik yang memberikan benang tambahan berupa benang emas, benang perak, atau benang sutra dengan cara dicukit atau disongket. Nah, tadi yang pertama adalah
bagaimana proses produksi kerajinan tekstil dengan cara trapesti, yaitu membuatnya dengan cara menenun dari bahan kerajinan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah proses produksinya, yaitu dengan cara membatik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Kemudian diolah dengan proses-proses tertentu. Batik merupakan suatu kerajinan tekstil yang asli Indonesia, dan berdasarkan asalnya batik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah batik keraton. Batik keraton disebut juga batik Solo Jogja atau batik klasik, yang mana memiliki corak yang bersifat simbolis baik pada penataan di atas kain maupun pewarnaannya. Dan variasi warna terbatas pada coklat soga dan biru nila di atas latar putih atau putih gading. Nah, jadi proses produksi kerajinan tekstil yang kedua adalah batik. Ya, batik itu adalah bagaimana kita membuat sebuah ragam hias di atas sebuah kain, ya, bisa menggunakan malam pada kain, ya. Dan batik yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu batik yang pertama adalah batik keraton. Nah, biasanya batik keraton itu terbatas warnanya, ya, pada coklat soga dan biru nila. Kemudian yang kedua adalah batik pesisiran. Batik pesisiran merupakan jenis batik yang berkembang di luar batas-batas dinding keraton, khususnya di daerah pesisir utara Jawa. Nah, batik pesisiran memiliki sifat yang lebih beraneka ragam. Setiap sentra batik di Indonesia bisa menghasilkan corak-corak yang amat bervariasi. Nah, jadi batik pesisiran ini adalah batik yang sebenarnya di luar dari batik keraton. Artinya dia lebih bebas untuk mengembangkan ragam hias yang akan mereka buat. Dan biasanya di setiap daerah itu bisa menghasilkan corak yang bervariasi, jadi berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya proses produksi yang ketiga yaitu adalah sulam. Sulam adalah suatu kegiatan memberikan hiasan di atas kain, kulit, dan kertas. Nah, biasanya sulam itu diterapkan pada bagian-bagian tertentu seperti pada pinggiran, sambungan, dan sudut-sudut yang memang dianggap perlu. Nah, berdasarkan bahan utama yang digunakan, maka sulaman dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah sulaman benang. Ya, sulaman benang itu adalah seni menghias kain menggunakan bahan utama benang yang dilakukan secara dekoratif. Nah, sulam benang biasanya banyak dipakai pada hiasan hijab, pakaian, dan juga tas. Kemudian yang kedua yaitu adalah sulaman pita. Nah, sulaman pita adalah sulaman yang menggunakan bahan utama dengan berbagai variasi dan ukuran. Kelebihan dari sulaman pita adalah dapat memberikan efek 3 dimensi sebab ukuran pita cenderung lebih besar dari benang. Nah, ciri-cirinya adalah antara lain menggunakan pita sebagai bahan utama sehingga menghasilkan efek-efek 3 dimensi karena dimana ukuran pita itu lebih besar daripada bahannya dan hasilnya lebih variatif sebab bahan pita lebih beragam. Dan yang ketiga adalah sulaman payet. Sulaman payet itu adalah bentuk lain dari seni hias kain yang menggunakan bahan dasar payet atau manik-manik sebagai pembentuknya. Kemudian yang keempat dari proses produksi kerajinan adalah jahit aplikasi. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan aplikasi kain
ya, menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warnanya dengan dasar kain, lalu dijahit dengan tusuk hias veston atau dengan mesin bordir. Nah, jahit aplikasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, jahit aplikasi standar. Ya, jahit aplikasi standar adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil dengan cara membuat gambar pada kain, lalu digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulaman. Itu adalah teknik aplikasi yang standar. Kemudian yang kedua adalah aplikasi potong sisip. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif. Yang ketiga, aplikasi potong motif, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif pada kain, kemudian ditempelkan pada permukaan yang lain. Yang keempat, aplikasi lipat potong, yaitu teknik menghias dengan cara melipat lembaran kain lalu dipotong agar hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Dan yang kelima adalah jahit aplikasi dengan pengisian. Nah, jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memberikan penambahan potongan kain yang berbeda warnanya. Nah, itu adalah tentang bagaimana sih proses produksi dari kerajinan tekstil. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja untuk materi pada hari ini. Nanti kita lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.